Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisis butir soal. Menganalisis butir soal ini, kita akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama ada analisis validitas, yang kedua analisis reliabilitas, yang ketiga analisis tingkat kesukaran, yang keempat yaitu analisis daya pembeda, dan yang terakhir analisis pengecoh atau distraktor. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis uji validitas terlebih dahulu. Ya, sudah terlihatlah datanya ya. Sudah terlihat di sini saya menggunakan sampel 24 siswa dengan 20 butir soal serta kunci jawaban dan jawaban dari setiap siswa. Nah, di sini datanya yang biru tuh masih menggunakan notasi ABCDE. Nah, kita ganti dengan notasi 1 dan 0, di mana 1 itu merupakan jawaban benar dan 0 itu merupakan jawaban yang salah. Nah, untuk mengetahui rumus jawaban ini benar atau salah, yaitu menggunakan rumus if sama dengan if, lalu klik siswa nomor 1, kunci jawaban nomor 1, lalu klik kunci jawaban yang benar. Nah, setelah diklik kunci jawaban ini, kita gunakan $, yaitu menggunakan F4 agar terkunci, lalu titik 2, 1, titik koma, itu titik koma notasi itu termasuk gimana laptop kalian menggunakan pakai titik 2 atau titik koma. Nah, setelah itu titik koma 1, titik koma 0, nah langsung enter, maka hasilnya akan berubah. Di sini sudah jelas. Nah, kita tinggal geser aja ke pinggir sampai ke bawah untuk melihat hasil semuanya. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan si jawaban dari setiap siswa itu benar berapa. Nah, untuk mencari jumlah ini yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita klik dari kunci soal nomor 1 dari siswa pertama ke pinggir hingga akhir, lalu enter. Nah, itu adalah jawaban yang benar dari siswa yang pertama. Nah, setelah itu kita klik lagi hingga ke bawah untuk mengetahui jumlah benar siswa yang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat ya nilai jumlah siswa yang benar, yaitu ada berapa. Lalu di sini kita akan mencari, di uji validasi ini akan mencari jumlah benar lagi di setiap skor soal, yaitu menghitung airtable, menghitung air hitung, dan kesimpulan. Nah, untuk mencari jumlah benar yaitu kita klik sum, lalu klik lagi dari atas hingga ke bawah. Nah, itu sudah ada jumlahnya, lalu kita geserkan ke samping. Nah, itu merupakan jumlah benar siswa dari setiap soal. Selanjutnya yaitu kita mencari airtable. Nah, selanjutnya kita mencari airtable. Airtable itu rumusnya N dikurangi min 2, yaitu jumlah siswa, dikurangi 2, yaitu sama dengan 22. Nah, airtable ini saya sudah mengetahui, yaitu dengan jumlah airtable. Teman-teman bisa melihat airtable-nya di Google. Bisa teman-teman diklik terlebih dahulu di nomor berapa teman-teman mengetahui airtable-nya. Nah, di sini saya sudah mengetahui yaitu sebesar 0,432
Nah, ini saya menuliskan satu saja ya. Nah, selanjutnya itu ada R hitung. R hitung ini menggunakan rumus sama dengan Corel lalu sama dengan Corel lalu blok dari atas ke bawah. Corel dari siswa pertama hingga siswa terakhir. Setelah itu kita kasih kunci di jumlah selanjutnya, yaitu di jumlah yang sebelah ujung. Kita kunci dengan menggunakan dolar, yaitu FN, F4. Nah, setelah itu kita akan mengetahui hasil dari R hitung setiap butir soal. Nah, di sini error ya, DF per 0 ini berarti butir nomor satu ini tidak dapat diketahui, tapi kita akan mengetahui jumlah yang lainnya, maka kita geser lagi ke samping. Nah, ternyata ke samping itu mempunyai nilai yang berbeda-beda ya teman-teman. Berarti yang tadi itu memang tidak terkoneksi oleh Excel-nya. Lalu kita akan mencari kesimpulan, di mana kesimpulan ini kita akan mengetahui bahwa setiap butir soal ini valid atau tidak. Nah, untuk mencari kesimpulan ini menggunakan rumus sama dengan if, klik 2, lalu tutup kurung, klik R hitung, lebih besar dari sama dengan R tabel, lalu titik 2, lalu tanda kutip V. V ini menandakan untuk valid atau tidaknya. Titik 2 kembali, lalu kita tulis lagi dalam kutip INF, yaitu tidak valid. Kita tutup kurung, langsung enter. Nah, tetap ya, yang kesimpulan yang soal pertama itu tidak dapat diketahui. Nah, kita geser kembali ke ujung untuk mengetahui yang lainnya. Nah, ternyata di sini sudah diketahui bahwasannya selain nomor 1 ini adalah valid, di mana valid itu jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, data ini yaitu dinamakan dengan uji validitas. Kita tulis dulu ya menggunakan kapital biar teman-teman mengetahui. Lalu kita kasih warna biru. Nah, ini adalah perhitungan uji validitas. Selanjutnya yaitu kita akan menguji reliabilitas. Di mana uji reliabilitas ini kita mencari nilai P, Q, P kali Q, sigma PQ, SD kuadrat 2T, mencari N-1, R11, dan kriterianya. Nah, untuk mencari P ini kita menggunakan rumus sama dengan menggunakan rumus sama dengan R tabel
dibagi P itu yaitu jumlah benar dibagi N, yaitu N-nya 24. Setelah itu kita enter. Nah, si jumlah N ini kita pakai dolar untuk mengunci ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, ini ada hasilnya itu 1, P di butir soal nomor 1. Lalu kita klik sampai ujung untuk mengetahui jumlah yang lainnya. Sudah ada ya jumlah yang lainnya. Setelah itu kita mencari key. Key ini yaitu sama dengan 1 dikurangi P, di mana P-nya itu yang atasnya tinggal dikurangi, enter. Lalu kita jumlahkan ke samping. Nah, kita sudah mengetahui P dan Q, kita lanjut P dikali Q, di mana P lalu dikali yang bawah, Q. 0, kita biasa dikesampingkan dulu untuk mengetahui jumlah yang lainnya. Lalu kita mencari sigma PQ, yaitu jumlah keseluruhan P dan Q. Yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Kita klik dari P kali Q semuanya dari ujung sampai ujung. Enter, lalu itu adalah nilai dari sigma PQ. Nah, selanjutnya kita mencari SD kuadrat T, di mana SD kuadrat 2T ini menggunakan rumus sama dengan V verb titik P, klik 2, lalu klik lagi jumlah yang ada di pinggir, kita masukkan. Setelah itu, nah, itu adalah hasil dari S2 kuadrat T. Nah, yaitu N-nya, jumlah keseluruhan siswa, itu ada 24, N-1 yaitu 24 dikurangi 1, yaitu hasilnya 23, lalu kita mencari R11. R11 ini rumusnya sama dengan N dibagi dalam kurung N dibagi N-1 tutup kurung, lalu dikali S2 dalam kurung lagi SD kuadrat T, lalu dikurangi sigma PQ, tutup kurung dibagi SD kuadrat T dibagi SD kuadrat T, lalu enter untuk mengetahui hasilnya. Nah, hasilnya adalah minus 0,03485. Nah, kriteria dari R11 ini yaitu di bawah 0,020, yaitu lebih kecil dari 0,20, yaitu dengan kriteria rendah sekali. Nah, ini sudah semuanya dilakukan. Ini kita tulis kembali dengan tulisan uji reliabilitas. Reliabilitas. Menggunakan kita warnai dengan warna biru. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah merupakan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu analisis tingkat kesukaran.
Nah, datanya seperti yang tadi. Lalu di sini ada tingkat kesukarannya di setiap masing-masing skor nilai. Yaitu ada sukar, ada tingkatan kesukaran, itu ada interpretasinya sukar dari skor nilai 0,00 sampai 0,30. Lalu itu ada sedang dengan skor nilai 0,31 dan 0,70 sampai 0,70. Lalu ada interpretasi skor mudah, yaitu dengan rentang nilai 0,71 sampai 1. Dengan rumus jumlah skor siswa setiap soal dibagi dengan jumlah siswa. Itu ya rumus untuk mencari interpretasi tingkat kesukaran. Lalu setelah itu kita menjumlahkan jumlah benar. Jadi ada jumlah siswa, indeks kesukaran, dan keterangan. Kita menjumlahkan jumlah benar terlebih dahulu. Seperti biasa, menggunakan rumus sum, kita klik dari siswa yang pertama sampai siswa yang terakhir. Lalu enter dan kita drag ke samping sampai ujung. Nah, itu adalah nilai jumlah benar dari setiap soalnya. Terus jumlah siswa itu ada 24 siswa, kita tulis kembali. Lalu indeks kesukaran yaitu kita sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Kita jangan lupa di jumlah siswa kita menggunakan dolar untuk mengunci, lalu kita drag ke samping untuk mengetahui nilai kesukaran dari siswa yang lainnya. Nah, setelah mengetahui nilai-nilainya, lalu kita interpretasikan keterangan tingkat kesukarannya. Yaitu yang pertama 1 itu dengan interpretasi mudah, interpretasi mudah. Lalu maaf ini ada error ya teman-teman. Tulis mudah. Lalu di selanjutnya yaitu ada sukar. Nah, sukar ini tadi rentannya di interpretasi. Ini dari soal nomor 2 itu sukar. Selanjutnya itu ada sukar kembali. Lalu sukar. Lalu sukar lagi 0,5, lalu sukar lagi 0,4. Teman-teman kalau bisa ini teman-teman si indeks kesukaran itu didesimalkan terlebih dahulu, jadi 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu ada sukar lagi, interpretasi sukar lagi. Nah, itu ada mudah, sukar kembali, lalu sukar kembali, sedang 0,79, lalu mudah interpretasinya, lalu sedang dan sedang. Nah, jadi
total dari tingkat kesukaran, yaitu mudah ada 3 butir soal, lalu sukar ada 13 butir soal, dan sedang itu ada 4 butir soal. Nah, mungkin itu adalah analisis dari tingkat kesukaran.